Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Intan Kurniastuti. I'm from class 4B. I will do interpreter from 6 minutes English from BBC. The title is Being Kind Good for You? 6 Minute English from bbclearningenglish.com. Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Sam. And I'm Neil. Halo, ini adalah program 6 minutes English dari BBC Learning English. Saya Sam dan saya Neil. In this program, we're discussing something we've heard a lot about during the pandemic, kindness. Dalam program ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita dengar selama pandemi, yaitu kebaikan. When was the last time you did something kind for someone else, Sam? Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, Sam? I gave my mum flowers last week. Oh, that was kind. How did it feel? Aku memberi ibuku bunga minggu lalu. Itu baik sekali. Dan bagaimana rasanya? Felt good knowing I'd made her happy. Right. It's something that psychologists are starting to prove scientifically. Rasanya sangat menyenangkan karena aku tahu itu membuat dia bahagia. Benar, ini sesuatu yang mulai dibuktikan secara ilmiah oleh para psikolog. That most of us knew all along. We feel just as good being kind to someone else as when someone is kind to us. It reminds me of something. Meskipun sebenarnya kita semua sudah mengetahuinya sejak lama, kita merasa sama bahagianya saat bersikap baik kepada orang lain, seperti saat orang lain bersikap baik kepada kita. Itu mengingatkanku kepada A random act of kindness. Have you heard of that, Neil? Yes. pada istilah tindakan kebaikan secara spontan. Kamu pernah mendengar istilah itu, Neil? Ya. Things like helping a stranger cross the road, small everyday things people do to help others for no other reason than to make them happy. Yes, and one of Ya, seperti membantu orang asing menyeberang jalan, hal-hal kecil yang dilakukan orang setiap hari untuk membantu orang lain tanpa alasan selain membuat mereka bahagia. Ya, the main benefits of being kind is that we feel the kindness in ourselves. It's called the gift that keeps on giving. And it reminds me of my quiz question. ya, dan itu salah satu manfaat utama dari bersikap baik adalah kita merasakan kebaikan dalam diri kita sendiri. Ini disebut dengan hadiah yang terus memberi, dan ini mengingatkan saya kepada pertanyaan kuis saya. In 2021, a global survey conducted for the BBC's kindness test asked people to name their top 5 random acts of kindness. Pada tahun 2021, sebuah survei global yang dilakukan untuk tes kebaikan BBC meminta orang-orang untuk menyebutkan 5 tindakan kebaikan mereka secara acak. So which kind act came top? Was it A, giving someone a smile, B, giving someone a hug, or C, giving someone your time to just listen? Jadi tindakan baik mana yang berada di urutan teratas? Apakah A, memberikan senyuman kepada seseorang, B, memberikan seseorang pelukan, atau C, memberikan waktu Anda kepada seseorang untuk sekedar mendengarkan mereka? They all sound wonderful, but what I'd really like is a nice big hug. Okay. Semuanya terdengar luar biasa, tapi yang paling aku inginkan adalah sebuah pelukan besar. Neil, we'll find out later if that's the right answer. Oke, Neil, nanti kita cari tahu apakah itu jawaban yang benar. Now, that good feeling Sam got from giving her mum flowers is something psychologists have become very interested in. During the past Perasaan menyenangkan yang Sam merasakan setelah memberikan bunga kepada ibunya kini menjadi fokus perhatian para psikolog. decade, over 1,000 academic papers were written, including the term kindness. The author
Dalam satu dekade terakhir, lebih dari 1.000 makalah akademis ditulis dengan kata kebaikan. Of one such paper is Dr. Dan Campbell Meiklejohn, senior psychologist at the University of Sussex and researcher for the BBC's kindness test. Salah satu penulisnya adalah Dr. Dan Campbell Meiklejohn, psikolog senior dari Universitas Sussex dan peneliti dalam tes kebaikan BBC. Here is Dr. Campbell Meiklejohn discussing his findings with BBC World Service Programme Health Check. Dan berikut penjelasan dari Dr. Campbell Meiklejohn kepada hasil diskusinya dalam program BBC World Service Health Check. What we know from the science is, and what can seem counterintuitive, because giving can cost something of ourselves, is that we can experience a sense of reward when we are kind to others. So, like when we eat a yummy food, or Apakah yang kita tahu dari ilmu pengetahuan dan mungkin terdengar berlawanan dengan logika karena memberi bisa mengorbankan sesuatu dari diri kita adalah bahwa kita bisa merasakan penghargaan saat kita bersikap baik pada orang lain, seperti saat kita makan makanan yang lezat, have a pleasant surprise, parts of our brain that help us remember these nice experiences and motivated us to do them again and again. They become active when we're kind, and we call this feeling a warm glow. atau mendapatkan kejutan yang menyenangkan. Bagian otak kita yang membantu mengingat pengalaman menyenangkan ini dan memotivasi kita untuk mengulanginya lagi dan lagi akan aktif saat kita berbuat baik. Kami menyebut perasaan ini sebagai cahaya yang hangat atau warm glow, perasaan hangat dan bahagia. Usually, giving something away, money, for example, means we no longer possess it. Biasanya jika kita memberikan sesuatu seperti uang, berarti kita tidak memilikinya lagi. But kindness is different. Both the giver of kindness and the receiver experience what Dr. Campbell Meiklejohn calls a warm glow. Tapi kebaikan itu berbeda, baik si pemberi maupun si penerima sama-sama merasakan perasaan yang bahagia yang disebut sebagai warm glow oleh Dr. Campbell Meiklejohn. An inner feeling of happiness. Nevertheless, for some people, giving something away equals losing it. So for them, being kind seems counterintuitive. Namun bagi sebagian orang, memberikan sama dengan kehilangan, jadi bersikap baik terasa tidak masuk akal atau counterintuitive. Opposite to the way you expect things should happen. But on a chemical level, the brain doesn't agree. For our brain, being kind feels as good as any other pleasurable activity. For example, eating something yummy, something delicious. Tapi secara kimiawi sebenarnya otak kita tuh tidak setuju. Bagi otak kita bersikap baik rasanya senikmat kegiatan menyenangkan lainnya seperti makan makanan yang enak dan lezat. Tastes good. Okay, Sam, I can see that being kind is great in my personal life, but what about the ruthless world of business or politics? Surely there's no place for kindness there. Oke Sam, aku paham kalau kebaikan itu penting dalam kehidupan pribadi. Tapi bagaimana dengan dunia bisnis dan politik yang keras? Apakah ada tempat untuk kebaikan di sana? It's true that in many countries, politics involves fierce debate and criticism of anyone who disagrees with you. But there are those who believe it doesn't have to be like that. Memang benar bahwa politik, terutama di banyak negara, perdebatan bisa sengit dan penuh kritik. Tapi ada juga yang tidak percaya bahwa tidak harus seperti itu. Jennifer Nagel, for one. She's a co-director of a movement called Compassion in Politics and author of the book We, written with the actor Gillian Anderson. Salah satunya adalah Jennifer Nagel. Dia adalah seorang CEO Director Gerakan Compassion in Politics dan penulis buku We bersama aktris Gillian Anderson. Listen as Jennifer explains her vision to BBC World Service Programme Health Check. Berikut adalah penjelasan dari Jennifer di program Health Check BBC. Passionate leadership leads to inclusive, cooperative outcomes which lead to fairer societies, lower crime rates.
higher levels of health and well-being, and yet Kepemimpinan penuh kasih menghasilkan hasil yang inklusif dan kooperatif yang membawa masyarakat yang lebih adil, tingkat kejahatan yang lebih rendah, dan kesejahteraan yang lebih tinggi. we have this idea that compassion somehow doesn't belong, that it can be dismissed in the same way as women have been dismissed as something fluffy and a nice idea, but not really practical. But in fact, the science behind compassion is that it actually takes courage to act with compassion. Namun kita punya pandangan bahwa kasih sayang itu tidak penting, seperti cara perempuan sering dianggap tidak serius, tapi secara ilmiah, ini dibutuhkan keberanian untuk bertindak dengan kasih sayang. Jennifer wants politics to be based on compassion, a strong feeling of empathy with the suffering of others and a wish to help them. Jennifer ingin dunia politik didasarkan pada compassion atau perasaan empati yang kuat terhadap penderitaan orang lain dan keinginan untuk membantu. She says kindness is something dismissed as fluffy, soft, and woolly, something not considered serious or important. But in fact, being compassionate is not easy and takes courage. Dia mengatakan bahwa kebaikan kadang dianggap remeh atau fluffy yang lembut dan manis, tapi tidak dianggap serius. Tapi kenyataannya menjadi penuh kasih itu sulit dan butuh keberanian. Jennifer's is a strong voice for a kinder, more compassionate society. But I bet even she could use a random act of kindness now and again, maybe a hug. Jennifer adalah suara yang kuat untuk masyarakat yang lebih penuh kasih, tapi aku yakin bahkan dia juga butuh tindakan kebaikan spontan sesekali, mungkin seperti pelukan. Now that's right, Neil. A hug was one of the top 5 random acts of kindness I asked about in my quiz question, along with smiling and listening. But which came out on top? Benar sekali Neil, pelukan termasuk dalam 5 besar tindakan kebaikan spontan bersama dengan tersenyum dan mendengarkan. Tapi mana yang paling atas? I said it was B, giving someone a hug. So, was I right? Aku menebak jawabannya adalah B, memberikan pelukan. Apakah aku benar? Giving a hug was the wrong answer, I'm afraid. The number 1 random act of kindness was A, giving a smile. But don't worry, Neil, I have a big hug waiting for you here. Memberikan pelukan adalah jawaban yang salah sayangnya. Tindakan kebaikan nomor 1 adalah memberikan senyuman. Tapi jangan khawatir Neil, aku punya pelukan besar untukmu di sini. Oh, thanks, Sam. That's so kind. Okay, let's recap the vocabulary from this discussion about random acts of kindness. Small things people do to be kind to others. Terima kasih Sam, itu sangat baik. Oke, mari kita ulas kosakata dari diskusi ini. Something counterintuitive doesn't happen in the way you expect it to. Sesuatu yang berlawanan dengan intuisi tidak terjadi seperti yang Anda harapkan. Yummy means delicious or tasting very good. Yummy memiliki arti lezat atau rasanya sangat enak. A warm glow describes the pleasant inner feeling of happiness at doing something kind. Cahaya yang hangat atau warm glow menggambarkan perasaan batin yang menyenangkan karena telah melakukan sesuatu yang baik. Compassion is a feeling of sympathy for the suffering of others and a wish to help them. Kasih sayang merupakan perasaan simpati terhadap penderitaan orang lain dan keinginan untuk menolong mereka. And finally, something fluffy is soft and woolly, not considered serious or important. Dan yang terakhir adalah sesuatu yang lembut dan terakhir yaitu fluffy, yang merupakan sesuatu yang lembut dan berbulu, tidak dianggap serius atau penting. Our 6 minutes are up, but if you've enjoyed this program, why not go out and perform your own random act of kindness? Goodbye for now. Bye. Waktu 6 menit kita sudah habis, tapi jika Anda menikmati program ini, mengapa tidak keluar dan melakukan tindakan kebaikan Anda sendiri secara acak? Selamat tinggal untuk saat ini, sampai jumpa. Oke.
Thank you.